Nah, seperti apa sentimen warganet pasca debat ketiga Pilpres 2024 yang berlangsung tadi malam? Melalui virtual, kami telah tersambung dengan Muhammad Abdul Basit, peneliti Cakra Data. Selamat siang, Mas Basit. Dari debat seru tadi malam, seperti apa nih sentimen warganet pasca debat? Oke, selamat siang Mbak Naila, Mbak Jessica, dan para pemirsa Metro TV. Ya, silakan Mas Basit. Langsung aja ya, Mbak? Oh, siap. Sudah terdengar dengan jelas. Iya, baik. Terima kasih. Emang sebelumnya kami dari Cakra Data sangat apresiasi terkait dengan debat semalam kayak gitu pada capres 01, 02 ataupun 03, yang mana kita ketahui bahwa ini adalah bentuk antusiasme warganet khususnya kayak gitu terkait dengan keberlangsungan debat semalam kayak gitu. Dan ini memang sesuai prediksi kami, Mbak, kayak gitu. Jadi debat pertama sampai dengan debat akhirnya sampai dengan debat akhir nanti mungkin di debat kelima, ya prediksi kita antusiasme warga ini akan terus meningkat kayak gitu. Yang mana kita ketahui bahwa ada peningkatan yang luar biasa dari debat pertama dengan debat kedua dari capres ini kayak gitu. Yang mana debat pertama itu hasil pantauan kami sebelumnya itu ada di 45.923 mention kayak gitu. Sedangkan debat semalam gitu menghasilkan 60.421 mention. Nah, ini membuktikan bahwa warganet hari ini memang sangat menunggu-nunggu terkait dengan kegiatan debat seperti ini kayak gitu. Namun memang secara popularitas hasil dari debat semalam, debat capres itu memang diungguli oleh paslon 01 yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan kayak gitu. Disusul dengan Pak Prabowo dengan total mention itu 182.549 dan disusul oleh paslon 03 Pak Ganjar Pranowo. Nah, ini bentuk peningkatan yang memang sebelumnya di debat capres pertama memang debat capres itu diungguli oleh paslon 02 Pak Prabowo Subianto, sedangkan di debat capres kedua dari debat presiden ini capres ini diungguli oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, untuk sentimen ataupun sorotan warganet terhadap para kandidat ini memang ada hal yang menarik juga kayak gitu dari dinamika yang terjadi semalam, baik itu paslon 01, 02 dan paslon 03. Dan yang paling menarik memang kebetulan dari ketiga capres ini kebetulan tema yang sangat sentral ini terkait dengan pertahanan memang banyak disudutkan atau banyak ditujukan kepada Pak Prabowo yang hari ini memang posisi beliau sebagai Menteri Pertahanan kayak gitu. Yang pertama kami melihat dari sorotan warganet terhadap Pak Anies kayak gitu. Memang Pak Anies ini mendapatkan total mention yang lumayan tinggi dan unggul daripada capres yang lainnya. Namun warganet melihat ataupun menyoroti pada Pak Anies ini terkait dengan sentimen positifnya. Pak Anies disorot terkait dengan prioritaskan keamanan cyber Indonesia. Nah, ini warganet mengapresiasi dan memberikan sentimen positif pada program Pak Anies ini. Yang kedua, Pak Anies memang dalam sentimen positif dinilai baik oleh warganet terkait dengan diplomasi kebudayaan khususnya di bidang kuliner dan kesenian kayak gitu. Nah, ini warganet menyorot pada sentimen positif pada dua poin tersebut. Sedangkan untuk sentimen negatif dari warganet kepada Pak Anies ini dengan total mention itu sebanyak 44% itu terkait dengan narasi cenderung tendensius terhadap Pak Prabowo. Mungkin kita bisa menyaksikan bahwa Pak Anies dari start awal sampai dengan akhir memang cenderung tendensius terhadap personal Prabowo, dan ini dianggap jadi sorotan negatif oleh warganet kayak gitu. Yang kedua, sentimen negatif yang paling besar adalah terkait dengan penyampaian cenderung elit dan normatif kayak gitu. Yang Mas Basit, kalau tadi ini membicarakan terkait dengan nomor urut 1, bagaimana dengan sorotan gagasan Capres Prabowo Subianto? Kalau tadi Anies itu yang disebutkan ini prioritaskan keamanan siber Indonesia dan juga diplomasi kebudayaan, terutama di kuliner dan juga kesenian. Bagaimana dengan
Capres nomor urut 2 dan juga 3. Iya, siap. Kami lanjutkan, memang untuk sorotan warganet ini, khususnya pada paslon 02, memang Pak Prabowo ini mendapatkan sentimen positif sorotan dari warganet, yaitu terkait dengan kekuatan militer representatif kekuatan nasional. Nah, ini sebanyak 35% kayak gitu warganet memberikan sentimen positifnya. Yang kedua, persentase terbesar juga terhadap peningkatan kualitas hidup TNI, Polri, ASN, pertahanan. Ini janji beliau yang disampaikan pada sesi akhir yang pasca debat semalam kayak gitu. Namun Pak Prabowo juga memang mendapatkan sorotan negatif yang begitu besar dari warganet sebanyak 49%, yaitu terkait dengan minimnya dukungan data terkait dengan pertahanan kayak gitu. Jadi ada beberapa mungkin mention dari para capres yang lainnya, baik 01 dan 03, terkait dengan ungkapan data yang harus dipublikasi kayak gitu pada halayak publik kayak gitu. Juga Pak Prabowo ini mendapatkan sorotan negatif sebanyak 36% terhadap blundernya pernyataan terkait dengan militer Palestina lemah kayak gitu. Nah, ini jadi sorotan negatif juga dari warganet terhadap Pak Prabowo yang kebetulan hari ini beliau sebagai capres dan juga sebagai Menteri Pertahanan kayak gitu. Adapun untuk untuk paslon 03, Pak Ganjar Pranowo, beliau mendapatkan sentimen positif dari warganet sebanyak 53%. Dari ketiga capres yang lainnya, memang Pak Ganjar ini memang lebih banyak mendapatkan total mention positifnya lebih besar. Beliau mendapatkan 53%, yaitu terkait dengan kerjasama antar negara dalam pengembangan ekonomi. Juga beliau mendapatkan sentimen positif yang lumayan besar, yaitu terkait dengan pertahanan 5.0 berbasis teknologi. Namun di sisi lain, warganet pun menyoroti sentimen negatif kayak gitu terkait dengan Pak Ganjar ini yang memberikan scoring terhadap Kementerian Pertahanan hari ini kayak gitu, yaitu sebanyak 61% kayak. Dan juga warganet menyoroti Pak Ganjar ini terkait dengan opini yang tendensinya terhadap Pak Prabowo secara personal kayak gitu. Nah, ini hasil dari para sorotan warganet terhadap ketiga capres, baik itu 01 dan 03, dari kegiatan pasca debat dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 hari ini, sampai pada jam 19 waktu Indonesia Barat. Begitu Mbak Jessica dan Mbak Naila. Baik, jadi kita sudah melihat ya, datanya sudah dibuka nih dari Cakra Data, sentimen positif dan negatif dari masing-masing calon presiden atas debat kemarin. Nah, Mas Basit, ditunggu dulu, nih kita juga mau membacakan tanggapan atau ragam komentar dari warganet yang sudah dihimpun tim redaksi kami dari Facebook ya. Jessica, apa saja tuh? Nih, yang pertama dari Luciana. Konteks yang dibicarakan Prabowo adalah dari segi pertahanannya, bukan rakyat Gazanya. Bukan nggak ada empati, tapi hanya memberikan contoh pertahanan dan keamanan yang kuat, yang minim banget dijajah. Nah, ini dari Reynanda XXX, katanya kecewa lihat debat malam ini, isinya cuma saling serang, saling mengkritik, tidak ada gagasan-gagasan hebat yang dipaparkan para capres katanya. Selanjutnya ada komentar lagi dari D''A, kerjanya ngapain aja sampai nggak punya amunisi di saat debat, kok malah ngajak duduk bareng? Terus apa maknanya debat kalau tidak membawa data dan fakta? Oke, kita lihat lagi ini kritik ya sebenarnya dari AZXXX, pilih yang kerja nyata. Dari Didas Muh XXX, bagaimana bisa diskusi yang ditanya emosian? Nah, seperti itu ya ragam tanggapan ternyata yang mungkin juga sama Cakra Data nih sudah dilihat nih, Ma. Ini menghasilkan sentimen positif atau negatif. Tapi Mas Basit, kalau dilihat dari tema masing-masing yang diangkat pada debat semalam, ini mana sih yang paling mendapatkan sorotan atau interaksi dari para warganet? Iya, baik, Jessica, Mbak Naila. Memang untuk tema semalam terkait dengan pertahanan, internasional, keamanan, dan juga geopolitik, dari bahasan tersebut itu memang cenderung lebih besar pada pembahasan pertahanan kayak gitu, isu pertahanan yang lumayan persentasenya itu 41%, disusul dengan isu terkait dengan geopolitik sebanyak 24%, dan politik luar negeri 13%, keamanan 11%, globalisasi 8%, dan hubungan internasional 4%. Itu diskusi ataupun itu isu yang hadir pada debat semalam yang jadi sorotan warganet kayak gitu, Mbak Jessica dan Mbak Nela.
Oke, jadi tema pertahanan ini yang paling banyak disoroti ya dari debat capres tadi malam. Terima kasih Mas Basit sudah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline dan semoga ini bisa membuka wawasan dan pandangan terkait sentimen apa saja muncul dari para warganet usai debat ketiga kemarin. Nah, kita mau apa nih Jessica sekarang, polling ya? Ya, kita juga sebenarnya mau ngajak ya para pemirsa Metro TV untuk ikut polling, terutama ini terkait dengan pasca debat ketiga Pilpres. Bagaimana arah pilihan Anda? Ya, kita ajak polling ya pemirsa. Yang pertama tuh pilihannya ada makin mantap dengan paslon pilihan, itu yang pertama. Kemudian pilihan jawaban yang kedua mulai ragu dengan paslon pilihan. Wow, ada yang mulai ragu, nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga beralih pilihan paslon. Wow. Dan ada yang keempat juga nih ternyata opsinya debat tak berpengaruh dengan pilihan. Nah, hasilnya akan kami tampilkan untuk Anda usai jeda. Jadi sekarang semangat untuk polling dulu. Nanti akan kita bacakan sesaat lagi ya. Tetaplah bersama kami Di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.